Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Magister Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok final project kami yang berjudul Implementasi MPC Nonlinear pada Non-Holonomic Robot dalam melakukan Point Stabilization. Dengan saya, Redaktur Jenderal Rauf NRP 60092010008, dan dua rekan saya, Nadia Ayu Anugraini, NRP 600920101, dan Naskadek Dwi Wahyu Yana 900920102. Presentasi kali ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan singkat yang akan dijelaskan oleh saya, kemudian metodologi yang akan dijelaskan oleh Mbak Nada, dan simulasi serta analisis yang akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Yang pertama adalah pengertian dari model predictive control. MPC atau model predictive control itu merupakan algoritma feedback control yang menggunakan model proses untuk memprediksi output atau keluaran yang akan datang dalam rentang waktu yang ditentukan. Dapat dilihat, gambar sebelah kanan pada slide itu menunjukkan diagram blok dari MPC. Tujuan sistem kontrol ini adalah menghitung input ke plan sedemikian rupa sehingga output plan mengikuti referensi yang diinginkan. MPC menggunakan model plan untuk membuat prediksi tentang perilaku keluaran plan di masa depan. Sedangkan pada gambar di sebelah kirinya itu merupakan ilustrasi cara kerja MPC di mana untuk memastikan bahwa keluaran plan yang diprediksi di masa depan sesuai dengan referensi yang diinginkan dapat diperoleh dengan proses optimasi, yaitu meminimalkan cost function berupa quadratic cost function sehingga menghasilkan manipulated input yang optimal beberapa waktu ke depan. Tetapi, hanya kontrol input saat ini saja yang diterapkan pada plan dan begitu pun selanjutnya. Proses perhitungan ini akan berlangsung seterusnya dan berulang-ulang sehingga MPC mampu bekerja menghasilkan respon yang semakin mendekati reference trajectory. Selanjutnya adalah perbedaan linear MPC dan non-linear MPC. Nah, selain karena non-linear MPC dapat menangani dinamika dan kendala non-linear secara langsung dan secara eksplisit, diagram blok keseluruhan sistem non-linear MPC yang ditunjukkan pada gambar memiliki sedikit perbedaan dalam struktur diagram bloknya, di mana masukan masa sekarang dan keluaran masa sekarang itu digunakan sebagai masukan non-linear estimator untuk menghasilkan state yang terestimasi, yang kemudian masuk ke dalam NNPC controller yang dioptimasi sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan referensi. Perbedaan model linear MPC dan non-linear MPC telah kami rangkum melalui beberapa poin, yaitu yang pertama, model dari sistem non-linear tidak memiliki prinsip superposisi seperti pada model linear, karena pada plan linear saat kondisi ideal, itu hanya memerlukan uji tes dengan sinyal step saja, sudah dapat diketahui respon dari plan inputnya. Sedangkan pada proses nonlinear itu harus dilakukan dengan banyak uji ukuran step yang berbeda untuk mengetahui respon plan yang nonlinear. Kemudian yang kedua, pada model nonlinear itu memiliki masalah optimasi yang non-convex dibandingkan dengan linear MPC yang langsung bisa diatasi dengan quadratic programming. Sehingga optimal control problem atau OCP pada non-linear MPC itu perlu dirubah dahulu menjadi NLP atau non-linear programming dengan beberapa teknik shooting, bisa menggunakan single atau multi shooting. Kemudian setelah diubah menjadi NLP baru dapat diselesaikan dengan quadratic programming untuk dapat menemukan global optimumnya. Selanjutnya yaitu kelebihan model non-linear MPC. Di sini kami telah merangkum menjadi beberapa poin.
di mana kelebihannya itu yang pertama dapat menangani dinamika dan kendala nonlinear secara langsung dan secara eksplisit. Dan yang kedua, dapat menangani masalah optimisasi yang non-convex. Namun, terdapat beberapa poin juga dalam model nonlinear MPC yang sampai saat ini masih menjadi challenge bagi para peneliti untuk dapat memperbaiki performansi model nonlinear MPC, yaitu berkaitan dengan masalah komputasi pada masalah optimisasi, karena pada nonlinear MPC masalah optimisasinya ini lebih rumit sehingga membutuhkan waktu komputasi yang semakin lama. Dan dari segi stabilitas dan kehandalan pada sistem nonlinear MPC ini lebih kompleks daripada sistem linear MPC. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi pada tugas ini. Holonomic Mobile Robot merupakan jenis robot yang dapat bergerak ke semua arah. Sedangkan pada tugas ini menggunakan sistem non-holonomic mobile robot yang merupakan robot dengan arah pergerakannya terbatas pada arah-arah tertentu saja. Non-holonomic mobile robot merupakan sistem yang multi-input, multi-output atau sistem MIMO, yang mana inputnya berupa kecepatan linier dan kecepatan angular. Kecepatan angular ini ditimbulkan pada saat robot melakukan manuver berbelok. Sedangkan outputnya ada 3, yaitu ke posisi, X, Y, dan theta. Untuk model dari non-holonomic robot ini didapatkan dengan menggunakan first principle model, di mana kedua input didapatkan dengan persamaan sebagai berikut, yang tergantung pada torsi roda kiri dan roda kanan. Lalu berikut ini merupakan persamaan state space dari non-holonomic robot, yang mana dapat dilihat pada state matrix ini terdapat nilai cos dan nilai sin, yang mana dapat disimpulkan bahwa non-holonomic robot ini merupakan sistem yang non-linear. Untuk state dari non-holonomic robot ini ada 3, yaitu state X, Y, dan theta. Lalu untuk outputnya adalah posisi X, posisi Y, dan sudut belok theta. Karena sistem pada non-holonomic mobile robot ini merupakan sistem yang non-linear, pada tugas ini non-linear model predictive control atau NMPC diimplementasikan. Tujuan dari implementasi NMPC pada non-holonomic robot ini agar robot mampu melakukan point stabilization atau mampu menuju ke suatu titik secara presisi. Seperti pada gambar ini, pada awalnya robot berada pada titik awal, suatu koordinat titik awal, kemudian mulai bergerak menuju ke titik yang ditentukan. Dengan kata lain, implementasi NMPC ini digunakan untuk meminimalkan error antara titik referensi dengan titik aktual. Selanjutnya, berikut ini merupakan diagram blok sistem secara keseluruhan. Terdapat titik referensi atau titik awal dari robot, lalu controller non-linear MPC, yang mana mengubah model matematis sistem dari seperti ini menjadi model horizon, lalu diimplementasikan pada non-holonomic robot, dan posisinya akan dibaca oleh sensor, dan dilakukan state estimation. State estimation ini hanya berada pada hardware untuk mengetahui posisi aktual dari robot, dan posisi aktualnya akan dikurangkan dengan referensinya untuk mendapatkan nilai errornya. Lalu untuk desain sistem kontrol NMPC-nya digunakan untuk meminimalkan cost function
dengan mematuhi beberapa constraint sebagai berikut. Lalu, optimal control problem ini diubah bentuknya menjadi nonlinear programming dengan menggunakan single shooting techniques. Dan semua simulasi ini dilakukan pada MATLAB. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Jadi mungkin sebelumnya rekan-rekan saya telah menjelaskan bagaimana keunggulan dari sistem kontrol MPC ataupun nonlinear MPC daripada sistem kontrol konvensional yang lain. Kemudian sistem plan yang dipilih yaitu non-holonomic robot, bagaimana persamaan matematisnya, serta metodologi dalam implementasi sistem kontrol nonlinear MPC-nya begitu. Nah, jadi selanjutnya saya akan jelaskan mengenai simulasi langsung atau eksperimennya langsung di dalam menggunakan MATLAB. Jadi saya akan tampilkan nanti semacam hasil simulasinya. Tapi sebelumnya izinkan saya keluar dulu dari PowerPoint karena saya ingin menjelaskan langsung dari MATLAB. Nah, jadi di sini sudah ada script MATLAB. Ini ada 2, yaitu kita menggunakan script kita pakai function. Jadi script yang di sebelah kiri nanti secara teknis akan memanggil script yang di sebelah kanan dalam melakukan perhitungan gitu. Jadi script utamanya yang di sebelah kiri. Jadi langsung saja. Nah, untuk bahasanya sendiri mungkin agak sedikit berbeda dengan bahasa MATLAB pada umumnya karena di sini kita menggunakan library dari Kasadi. Nah, Kasadi itu mungkin kalau bisa saya jelaskan itu semacam platform eksternal yang bisa digunakan di MATLAB. Kita import ke MATLAB untuk menyelesaikan optimal control problem atau permasalahan optimisasi. Jadi kenapa pakai Kasadi? Karena lebih ringan ketimbang download toolbox optimal control problem di MATLAB karena agak sedikit size-nya besar gitu. Jadi ada kelebihannya yaitu lebih ringan saja gitu. Tapi tergantung kondisi PC dan lain sebagainya, tentu ada beberapa yang keunggulan dari MATLAB juga. Tapi karena ini untuk proses simulasi dan sebagainya, jadi kami menggunakan Kasadi untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, kemudian saya langsung lanjut saja. Jadi di sini kita import dulu, yaitu library dari Kasadi itu sendiri. Karena di sini ada import, kemudian ke bawahnya itu akan menyesuaikan dari bahasa dari library Kasadi itu sendiri. Nah, jadi yang pertama mungkin kita mendefinisikan terlebih dahulu sampling time-nya yaitu 0,2 atau delta T yang telah dibahas sebelumnya. Ada delta T. Kemudian kita mendefinisikan N sama dengan 15, di mana N itu adalah prediction horizon atau ya prediksi horizonnya. Nah, di sini ada keterangan semakin banyak maka semakin akurat. Artinya semakin besar nilai N maka performa dari robot itu akan semakin bagus nanti. Artinya semakin bagus adalah semakin tepat sasaran dengan target, semakin sesuai dengan set point-nya gitu. Nah, kemudian robot diameter 0,3, jadi kita pakai diameter roda itu 0,3. Kemudian di sini ada alfa. Alfa ini kami definisikan sebagai parameter gangguan yang kita bisa ubah-ubah nanti nilai. Nah, karena kita mencoba pertama, kita coba dulu ke 0, yaitu sistem tanpa gangguan. Nah, kemudian V maksimum atau kecepatan maksimumnya 0,6 dan V minimumnya adalah min 0,6. Artinya dalam setiap proses simulasi nanti maksimum kecepatan dari robot itu adalah 0,6 satuan kecepatan dari program ini.
Kemudian seperti biasa x sama dengan sx.simx, artinya kita mendefinisikan variabel x di mana x itu merupakan disimbolkan oleh x, y disimbolkan oleh y, dan theta disimbolkan oleh theta, seperti bahasa pemrograman umumnya gitu. Nah, kemudian states ada 3, yaitu atau 3 DOF, degree of freedom, yaitu posisi X, posisi Y, dan sudut theta atau sudut belokan dari mobilnya itu. Kemudian kita definisikan lagi V sama dengan disimbolkan, mohon maaf, didefinisikan oleh V, dan omega disimbolkan oleh omega juga. Kemudian kita ada input control seperti persamaan matematis yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ada V dan omega. Ada kecepatan linear dan kecepatan angular itu sendiri. Nah, kemudian RHS atau kami maksud di sini adalah right hand side equation, atau maksudnya itu persamaan matematis dari robot non-holonomic robot itu sendiri. Sebenarnya enggak mesti RHS, boleh apa saja boleh gitu. Nah, kemudian kita ke constraint. Belum constraint dulu, tapi optimal solution atau optimal problemnya dulu. Nah, jadi di sini sebelumnya ada sistem MPC ini kan mirip dengan sistem LQR. Nah, lebihnya MPC memiliki prediction horizon sehingga bisa memprediksi ke depannya. Kemudian di sini ada faktor weighting matrix atau bobot, pembobotan dari Q atau R itu sendiri, karena LQR itu kan tadi permasalahan optimal control problemnya itu X dan U. X min Xref dan U min Uref. Jadi kita sesuaikan yang mana akan kita optimisasi sesuai dengan bobotnya. Nah, kalau di sini kita Q menggunakan nilai 0,1, R adalah 0,05. Jadi kita bisa lihat bahwa yang lebih diutamakan di sini adalah Q-nya gitu. Nah, kemudian objective function-nya, ada objective function seperti sesuai dengan optimal control sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada constraint. Nah, di sini ada beberapa constraint-nya ada di sini. Inequality constraint dan input constraint. Nah, sesuai dengan subjektu dari beberapa parameter mohon maaf, dari beberapa parameter yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini inequality constraint ada min 2 dan 2. Ini maksudnya kita tentukan bidang plane-nya supaya hanya di sekitar itu saja. Nanti akan dimunculkan bidang plane 2 dimensi, jadi berada di tepat negatif 2 dan positif 2, supaya tidak lebih dari sana. Input constraint juga. Nah, kemudian simulasi itu sendiri. Jadi kita menginginkan robot dari non-holonomic robot ini akan melakukan apa. Jadi kita akan melakukan point stabilization, atau kita akan memerintahkan non-holonomic robot tersebut ke titik tertentu. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa menuju titik tersebut dengan performansi yang baik, tepat berada di sana dengan error yang kecil begitu. Nah, kita simulasi definisikan dulu T0 atau awalnya itu adalah 0, kemudian posisi awal atau X0 yaitu di 0, 0, 0, X, Y, dan tetanya 0. Kemudian tujuannya atau XS-nya kita tentukan di koordinat X-nya 1,5, Y-nya 1,5, dan tetanya belokannya min pi atau min 180. Nah, mungkin dari 0 derajat ke 180 bisa kita bayangkan dia akan berbelok gitu. Seperti kalau bahasa sehari-harinya itu memarkir mobil dari ke belakang gitu. Nah, kemudian start MPC jadi sudah mulai diselesaikan. Nah, di sini dari X0 sampai XS, kemudian compute optimal solution trajectory, dan seterusnya. Nah, akhirnya
semua parameter ini dimasukkan ke dalam fungsi draw MPC point stabilization underscore v1, yang dimana input dari fungsi inilah t, xx, xx1, ucl, xs, dan seterusnya, yang dimana ini didapatkan dari sini semua. ucl ini, t sama dengan ini, kemudian xx ini, dan seterusnya. xx1 juga adalah ini. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari script dari MATLAB. Mungkin saya akan melakukan running. Mari kita coba running dengan kondisi tanpa gangguan atau alpha sama dengan 0. Oke. Jadi saya run. Dapat dilihat fungsi ini dipanggil. Ya. Ya. Nah, jadi dapat dilihat tadi itu mobilnya atau robotnya itu mampu ke titik tujuan dengan error yang rendah. Artinya dapat dikatakan bahwa sistem MPC ini mampu menggerakkan mobil ke titik tujuannya. Nah, sekarang coba kita pasang semacam gangguan alpha, yang dimana alpha ini adalah gangguan di posisi X, gangguan konstan yang besarannya bebas. Kita coba 1. Arti fisis dari ini alpha ini adalah, maksud kami itu apa yang terjadi jika ketika non-holonomic robot itu bergerak, ada gangguan angin yang besarannya dalam sebanding dengan 0,1. Jika kita membuat definisi sendiri, angin sebesar bobot 0,1 menghantam dari non-holonomic robot itu sendiri. Bagaimanakah responnya? Mari kita lihat. Nah, jadi ini dari titik 0, kemudian ini titik reference atau tujuannya. Nah, ternyata responnya sedikit lumayan berbeda begitu. Karena ada gangguan, disturbance seperti angin. Nah, akan tetapi pada akhirnya non-holonomic robot mampu menuju ke titik tujuan kembali tanpa error yang signifikan gitu. Atau jika saya lebih detailnya seperti ini. Nah, jadi di sini tidak ada disturbance atau gangguan. Jadi dari 0,0 sampai ke titik hijau ini non-holonomic robot performansinya seperti ini. Nah, dari V 0,6 kemudian ke bawah artinya belok kiri. Ini belok kiri, yaitu belok kiri, kemudian naik lagi itu belok kanan. Dan sampai seterusnya akhirnya putar balik. Nah, kemudian omeganya juga sama. Kalau omeganya ini negatif, maka dia belok ke kiri karena sudutnya juga belok kiri. Kemudian ke kanan sama juga ke kanan. Nah, jadi di sini tidak ada alpha. Performansinya seperti ini. MPC mampu. Kemudian jika dipasang disturbance akan seperti ini. Nah, di sini ada likukan kecil gitu. Jadi secara matematis kami bisa bahasakan alfanya letaknya di sini. Jadi secara state space juga akan seperti ini menyesuaikan. Nah, jadi V cos theta minus alfa. Alfa ini kita tentukan 0,1. Kita asumsikan itu menjadi besaran suatu angin atau disturbance. Performansinya seperti ini. Dan performansi dari masing-masing kecepatan linear dan omega atau kecepatan angular seperti ini. Cuma hanya dapat dilihat bahwa sistem MPC tetap mampu mengarahkan non-holonomic robot ke titik tujuannya tanpa error yang berarti. Nah, maka dapat disimpulkan atau mengsumeri atau merecap kembali
apa yang telah kami kerjakan. Yang pertama, non-holomorphic mobile robot merupakan salah satu MIMO plan yang bersifat non-linear. Kemudian, sistem dikatakan MIMO karena memiliki dua input, kecepatan linear dan angular, serta output posisi X, Y, dan theta. Kemudian, sistem dikatakan non-linear dikarenakan terdapat fungsi cosinus dan sinus pada model matematis. Kemudian ada beberapa constraint, kemudian diselesaikan dengan pendekatan non-linear programming tentunya. Jadi bisa dikatakan kita sudah menerapkan non-linear MPC pada salah satu plan instrumentasi. Sistem kontrol non-linear MPC yang diterapkan mampu mengatasi disturbance dan mampu mencapai target titik sesuai dengan reference tanpa error yang signifikan. Baik, mungkin itu yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jadi, kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.